Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Puji kali syukur dan syukur kalau bermakhluk Allah Jalla alhamdulillah inna wakaina ulang sarayana masih diperoleh keberuntungan kepada terutama nikmat-nikmat nikmat Islam sehingga ulang biasa wajah dinari haklah dina raraga nabuh prosper nasa syukur ulang kalau subhanahu wa ta'ala alam dengan sesama tolak dulu. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ulang dunia itu kabagi berarti sabaraha pasir. Tapi orang terus juga pasir mana ini? Tinggal pasir mana ini? Kaji sabari lama meningkat. Pasir kehidupnya masa janin. Ilaha masa janin kalau malah ulang turunan ulang turunin dalam bentuk janin. Nalika salapan sasi atau salapan bakat. Ulang apa kenal tanda tidak. Dan bahasa medis masuk pada aneh. Jadi cenderung genap bulan itu orang ya, kalau orang 7 bulan, kalau 8 bulan mulai 8 bulan, 10 bulan begitu. Dan biasa keprediksi tahun lahir di luar perkiraan kita itu disebabkan prematur. 8 bulan melahir bukan lebih tepat ini. Namun 8 sasi melahirkan itu prematur. Tapi namun 7 sasi melahirkan itu saudara walau-walaunya kan saudara seperti itu. Nasi kuliman dan acara warna. Yang paling tinggal itu. Ada apa Allah? Tapi mau usaha. Dan ya, jadi kurang kalbat ya di rumah saja nih. Lajang bayi ya kurang kali. Kemudian bukan dulu masa dewasa. Muka opatna masa rumah tangga. Tawaran pengalaman aja. Muka opatna opat kalimat masa tua kolot muka genapna mawat nah tinggal ukur orang tersebut pasir mana gitu pasir rumah tangga segera kalbatnya sekali aja masa tua gak aja alim caranya disebut kolot alim kabarnya mungkin jadi kolot ayah anu kurang kalihna terus nikah anu kurang kali lagi nikah mama ke rumah orang yang disebut diri aja ya disebut diri
nya kumaha da geus gini atuh. Nah, urang menuju mayoritas fase di dalam makan. Berarti tinggal fase kalimatnya. Kalau terus keluar tinggal fase yang terakhir naon? Yang mana? Nah, cenah kudu mau kudu kolot. Ayo sebelum menuju fase-fase berikutnya itu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mending maut orang, mending maut kolot. So, mending maut ke orang, mending maut ke sekolah. Daya ukuran, daya ukuran. Maut orang belum tentu bagus, maut kolot belum tentu bagus. Tadi beriman kalau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fase janin itu kabagi dan sababaraha bagian. Nu kahiji itu fase nu disebat ku Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Mu'minun ayat ke-12 kali 14. Ayat muka satu ayat cenah sanes ketak beneran sanes surat Al-Mu'minun. Nah, disyukuri dibukatilah Al-Mu'minun. Ternyata bukannya surat Al-Mu'min. Ini kan ada dua, surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min. Tasawuf Allah Subhanahu wa taala diundingakeun walaqad khalaqnal insana. Walaqad jeung temen khalaqna kami telah menciptakan al-insan manusia. Jadi ternyata urang teh bukan produk orang tua. Dan kalimat lagi walaqad khalaqna kami telah menciptakan kami di diri Allah. Jadi ternyata urang sadayana umumnya manusia itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan murni produk dalam rumah. Nah, sudah penting kan? Ada produk dalam rumah, tapi mutlak Allah yang menciptakan. Jika Allah berkehendak, ketika muncul sosok manusia yang tidak harus dilahirkan oleh seorang ibu, maka jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kun maka jadi payakun maka jadi. Saya contohnya Allah menghendaki sosok manusia yang tidak lahir dari seorang rahim ibu. Sarang Hawa. Ya, Nabi Adam sarang Siti Hawa itu tidak lahir dari orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyimpan seorang janin dalam kandungan seorang ibu, ketika Allah berkehendak tanpa suami pun, ketika Allah berkehendak kun jadi mayakun maka jadi sah Nabi Isa alaihissalam. Jadi betul secara ilmu manusia, secara akal manusia bahwa urang teh lahir karena ayana orang tua. Itu mah hanya proses bahwa orang tua itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan amanah anak dalam rahim. Jadi proses hukum Allah yang menciptakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala min sulalatin min tin. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati mintin yang berasal dari tanah. Jadi saripati manusia itu asalnya dari tanah. Jadi tidak ada perbedaan. Ada yang korek-korek lahnya bahwa Quran itu tidak istiqomah. Quran itu tidak keterangannya tidak tepat. Kadang satu ayat bahwa manusia itu mintin diciptakan dari tanah. Kadang juga
Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari mudghatan, segumpal daging. Ada juga yang menjelaskan min sulalatin. Padahal itu proses-proses adanya janin dalam sebuah kandungan. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Apa saripata itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian ja'alnahu, kami menjadikanhu hal itu wiri karena min sulalatin min tin, menjadi nutfatan. Nutfah itu oleh Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa yang disebut nutfah itu saripati itu adalah mani. Ini ada masalah secara pikiran ya. Yang membedakan mana mani, mana madi itu kita harus mengetahui. Bukan misalnya 10 kan dari secara hukum harus dijelaskan. Kenapa kita harus mengetahui mana mani, mana madi? Karena nanti berkalian dengan dosa dan tidak dosanya ketika ada hal tersebut terbawa untuk melaksanakan sholat. Kalau mani itu Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa asal mula terbentuknya sebuah janin dari mani yang Allah ambil saripatinya, kemudian ditempatkan dalam satu tempat. Saripati dari makanan yang kita makan, maka berbentuklah yang disebut mani. Itu disimpan di pamegat. Lamun di istri rumah, saripati makanan yang diserap oleh sebagian alat dalam tubuh manusia itu disebut sel telur. Seluruh makhluk hidup itu adalah endogan. Ibu-ibu endogan. Laras itu ibu-ibu endogan laras. Dalam endogna tidak berbuah, itu akan keluar, maka terjadilah tiap itu atau menstruasi. Itu pengguguran telur karena tidak dibuat. Ayah ini namanya nikah sok ningali wae tanggal. Alhamdulillah sebenarnya. Ayo alhamdulillah kedahna waktosna tosher. Apa teh henteu bersyukur tah. Nah, wah tidak jadi rumah itu. Kita jadi naon? Sekalian tanggal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian air mani itu ada sebuah proses alat dalam tubuh manusia yang tidak pernah terdeteksi oleh alat modern apapun. Jadi itu ayat di lebat awak jalmi, satu alat yang bisa memproses perubahan yang belum terdeteksi oleh alat manusia. Namun sebuah alat dalam tubuh manusia yang bisa menjadikan barang yang mati menjadi hidup. Namun cina barang mati jadi hidup ya. Sperma dan sel telur itu Allah serap melalui satu alat, disimpan di laki-laki menjadi sperma, di perempuan menjadi sel telur. Sperma hidup pae. Itu sperma yang hidup itu berasal dari makanan nu kurang dituang mau hidup. Tuang nu kurang dituang teh pae hidup. Pae. Ya. Pae. Hayal. Pae. Ya. Bentengkan kurang nuang hayal, kurang tuang jeung hayal beda kan. Alhamdulillah lima tuang teh tiap dinten sareng hayal. Berarti
Ya, tuangna itu cakat kandang hayam, jadi tuang tidak hayam itu. Beda lah ngomong hayam itu seluruhnya mati. Tapi ketika ditelan mati, maka ada saripati yang Allah pisahkan untuk terbentuknya sebuah janin. Sel pertama, sel telur. Kemudian apakah adanya janin dalam tubuh manusia itu karena bercampurnya sperma dan sel telur? Belum tentu. Karena pun terpilih gitunya dari ayat. Karena ada yang nikahnya sudah puluhan tahun, tapi tidak dua orang kali. Padahal diperiksa ke dokter dua-duanya sehat. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, air hujan itu bisa menghidupkan tanah yang mati. Maka ada kesimpulan seorang ulama menyatakan jika masih belum punya anak saja, sok hujanan dua. Betul. Ya, Sophia. Wah, alu senang. Maksudnya minta sholat. Ikhlasnya yang menyatakan seperti sok kena sering hujanan. Tanah wayang mati kehujanan jadi hirup mudah-mudahan untuk kada urang kali wae hujanan mudah-mudahan kada urang. Jadi kada urang kali nanti usaha hujan Nah, kemudian dari air mani kami jadikan segumpal darah. Apakah mani najis? Tidak. Air mani najis tidak? Tidak. Kira kopi jadi jalmi najis. Mani itu tidak najis. Yang najis itu mandi. Kalau mandi itu najis. Makanya kalau mau sholat itu periksa dahulu. Oh, Ustaz sudah bersih. Awas, sekarang itu banyak tantangan dan rintangan. Periksa dulu. Nanti kamu masa kurang kacida apik napisan. Jadi lamun sholat satu acan sholat ngangge sarung terus dilaah. Naona nyaetanana. Sababna bisi aya mandi najis. Sah teu urang sholat lamun nyanak najis. Urang sholat tapi aya najis sah. Apa nyanak najis? Cek simpuling tak apa dan apa semuanya. Tapi bisa saja terjadi seperti itu. Bukan lahnya misalkan kurang kuning aku, ya teh, bukan misalnya setengah dia pilih gitu, asal ayah najis sih kumaha, tapi ke di luar kota kan bingung. Sebetulnya sholat kalau di pakaian kita ada najis, sahnya mah sholatnya masak, sahnya sholatnya masak, tapi itu membawa dosa. Sehingga saking apiknya orang tua dahulu kita itu kadang-kadang sholat itu satu saf jalmi, satu saf saf kedua saf. Tapi kadang cina hati-hati ayah seorang Pak Haji di sebatang tempat kubur imaman dan imam nanti Pak Haji sholatnya itu sahabat kita udah ke kuburnya ayah majorong Haji itu kecelakaan dari kan Pak Haji atau puncak sarung disolendangkan cilakan awak kurowe atau meninggal karena iman tuannya kakak sendiri saudara sih dia Pak Haji joli sarung langsung TMU tang milih sarung teh di bariskan yang najis itu mandi. Bagaimana cara membedakan mandi dan mani? Secara keilmuan Rasul juga menjelaskan terkait darah haid, darah nifas, itu Siti Aisyah menjelaskan. Kaitan mandi dan mani itu satu perbedaannya, kalau mani banyak
dan keruh. Kita bisa apa gitu sahur habis. Kalau bisa susah bisa ada guys, jangan sahur habis. Mani itu keruh karena ada benih yang akan ditumbuhkan. Sedangkan madi itu jernih dan biasanya sedikit. Ada yang kirim pariksa, ya madi bodoh ulahnya rasakan saja. Ya. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mani itu dari saripati anak yang dimakan, kemudian jadi air mani, kemudian jadi zat telur. Tapi proses penyatuan air mani dan zat telur belum tentu menjadi seorang janin dalam kandungan. Tetap bahwa janin yang ada dalam kandungan itu adalah walaqad khalaqnal insan. Jadi tetap Allah yang menciptakan manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, air mani ini kami jadikan segumpal darah. Para mufasir menjelaskan dari air maninya itu kami jadikan segumpal darah itu 40 hari. Jadi 40 liter. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging sama dalam jangka waktu 40 hari. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belang selama 40 hari. Kemudian tulang belang tersebut berbentuklah karena tulang tersebut itu Allah bungkus yaitu dengan kulit. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala Allah tulangnya teteh ku Allah kemudian dibungkus dengan daging. Kulit daging kena. Nah, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Beda-beda. Ya. Jadi tinu mani, kemudian jantan segumpal darah, kemudian segumpal daging, terus Allah berikan tulang belulang, kemudian Allah bungkus dengan daging, maka berwujudlah sosok manusia dalam rahim seorang. Itu diperhitungkan dalam jangka waktu 120 hari. Kemudian Allah tiupkan ruh untuk menghidupkan. Ruh yang mana? Ruh untuk menghidupkan. Bukan berarti yang sebelumnya tidak ada, karena ruh itu yang ada dalam diri kita bermacam-macam, bukan satu. Orang biasa dengar, orang biasa mendengar itu bukan satu ruh. Cuman kita hafalnya, mengetahui secara umum saja bahwa dalam diri kita itu ada ruh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah itu menjadilah plasma atau nutfah. Plasma secara ilmu kedokteran, nutfah Allah yang menjelaskan. Allah jelaskan dalam surat At-Tariq ayat 5 dan 6. Fal yanzurul insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Allah, fal yang dulu maka perhatikan al insan manusia mimma khuliq dari apa diciptakan. Sebenarnya maka manusia itu tidak boleh ada rasa takabur. Sama dalam sebagian keterangan bahwa manusia itu diciptakan dari min ma'in mahinin, dari air yang hina. Dalam dibandingkan jeung punten ya. Cara banding-banding. Dibandingkan sang binatang mah bibit binatang lebih berharga. Mangga su. Kapasal yang ada bibit kalau masuk payu. Kapasal yang ada bibit nalet payu. Mun kapasal yang ada bibit jauh mah. So, lalu empatnya akan disangka no.
kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kulikol min ma'in dafiq. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dia diciptakan dari air yang terpancar. At-Thariq. Terpancarnya bagaimana? Itu proses Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kurang badai ukur bahwa mulianya seseorang itu dari kemuliaan bahannya, maka itu baik dan mulia binatang daripada awal penciptaan manusia. Kalau kita akan membanggakan diri dengan kekuatan yang benar, kuat jalma, kuat binatang. Kuat jalma, kuat binatang. Kuat binatang. Bandingkan jeung domba, jalma dilahirkeun teh itu hanya sebatas bisa menangis. Domba mah dijurukeun, sampai dilahirkeun nya domba dijurukeun, ngobrol, letakan jarak beberapa menit lompat domba. Atuh geus gede dia lompat jeung kuda teh mana? Urang jeung kuda balap lompat menang mana? Nang kuda, nang kumaha. Jadi kalau manusia membanggakan karena kekuatannya, kadeta jeung binatangnya bakal kuat banget. Tapi apa yang membedakan manusia? Yang membedakan manusia dengan binatang itu Allah berikan hidayatul aql, hidayah akal, sehingga makhluk sebesar apapun nurut ka jelema. Jelema lawan sapi, nya. Jelema 5 sapi hiji. Sapi ditumpahkan ku jelema 5 kuat. Jelema 5 ditumpahkan ku sapi pejet. Tapi karena ada akal, maka berpikirlah manusia, kumaha sapi nu gede bisa eleh ku urang. Ternyata laras nu dituntun yang ngicil ke padahal dipencil. Karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus cerdik. Ya. Atau saya bersyukur dengan akhirnya. Jadi kecerdikan kancil itu hebat. Ayah buaya katilihan muda, tapi buaya cair dong, harusnya di darat. Buaya cair. Katilihan kota tangkalan itu bisa musik malik tak buaya, tapi kartu tulungan dan kartu kalau jauh teh, coba cina tulungan urang mau nggak? Sediakan, mau nggak? Kira kemana kesulungan? Kuring dihakan moal ditulungan lah ku domba nya ku domba diangkat tatangkalan teh puguga tuh buaya bisa babaroe katilihan tatangkalan nya aya domba hareupeun teu kemana. Makanya sok aya paribasa saperti nulungan anjing ka tempat. Cuma itu kumaha terkenal janji kan ongko mau ditulungan mau nahakan, ternyata kamu tidak bedanya dengan buaya darat janji palsuan. Begitu kerpasya gitu domba itu dicepungan ku buaya jadi pihakan torjo teh kancil dulu cenah kunaon maneh rariweuh gitu cekan juga. Ieu cenah si buaya ngabohong. Mun ditulungan urang malihakan apa teh urang malihakan. Cek buaya teh cenah teh dibohongan ya urang lapar geus sabarang poe teh lama. Nah cenah bisa pasea kitu cik mimitina kumaha kancil pinter. Nya cenah si buaya teh katilihan ku tatangkalan ngomong ku ditulungan lepas urang malihakan. Tapi ayeuna dihakan, kumaha cik si kancil, cik cenah praktekkeun mimitina kumaha. Cik buaya mana kumaha katilihan teh, kieu cenah urang teh keur ngagolek kitu tanya. Sok kira domba, teh tatangkalan tidikeun ka urang. Nah, ku domba teh tidikeun, tak kieu cenah kancil prosesna mimitina teh. Cik si kancil, domba ngagajel.
domba ngakajul aya naon cicing mana bakal selamat atau ulah ditulungan kepin kana kancing macam tamakana hati waktu iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayatul aqdas sehingga yang dianggap dulunya dianggap jalmi teh awal itu hina min mahinin dibandingkan dengan bibit-bibit binatang, tapi dengan diberikan akal maka manusia akan lebih mulia daripada binatang. Kemudian secara ilmu pengetahuan kekuatan apapun itu bakal ada ku binatang, rek lompatna, rek beratna gitu. Tapi dengan hidayatul akal orang yang makhluk yang dianggap berat tidak mungkin untuk ditandingi kekuatannya, tapi bisa menurut ke manusia bahkan anak kecil sekali karena diberikan. Nah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu manusia itu dijadikan dulu dalam diri itu alaqah. Apa itu alaqah? Fase di mana segumpal darah yang membeku yang tercipta dari campuran sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Jadi darah anu membeku disebut alaqah. Itu prosesnya Allah yang menentukan. Karena proses itu puluhan ribu bahkan gini lepatnya secara penelitian yang berjuang itu untuk menetap di sel telur itu kurang lebih 30.000 sperma. Menjadi hiji ayo oke lebih yang kedua kemar coba kebayang 30.000 mun Allah sanes ngatur bisa jadi sadaya kumaha ya. Nah berarti urang teh kapungkur sanggula di antara 30.000 sperma urang juara menempel di sel telur. Nah kemudian setelah menjadi alaqah jadi tahapan-tahapan satu rupa kemudian alaqah darah yang membeku kemudian mudghah menjadi segumpal daging yang terbentuk dari alaqah tersebut. Coba sok emot ke urangnya. Nah ini kan sperma jeung telur terus menjadi darah yang membeku. Nah teu membeku keuna. Mal biasa. Mal apa? Kemudian setelah menjadi mudghah itu segumpal daging maka terbentuk dari alaqah. Maka secara ayat 14-nya terbungkus oleh daging, berikan tulang terbungkus oleh daging, maka jadilah wujud manusia. Apakah sudah ditentukan pada waktu itu jenis kelaminnya sudah nu ayeuna mah geuning biasa bisa dilihat di kumaha USG, tapi itu hanya sebatas walaupun dengan alat yang canggih tapi tetap hanya sebatas perkiraan saja. Dan sebelum ada USG orang tua kita sudah mengetahui lamun cenah hamilna monjong ka payun itu naon istri, lamun rata pamangga kade mun moncong istri mun rata cenah perempuan biasa tuh sepuh urang itu biasa ngabeten komo kapungna paraji parisa-parisa laki. Cuman kue sekarang merenges biasa setiap nu kieu dikenal laki. Jadi nu kieu laki. Mun cenah mariksana ku paraji teh ieu mah kieu ye bentukna hamil teh cenah awewe. Jadi setiap nu kitu teh awewe lahir. Di mana benar sanes jagoan kebenaran termasuk dengan alat canggih pada saat ini yang dinamakan USG itu tetap perkiraan saja dah Allah tetap menentukan. Tidak sedikit yang di USG perempuan pas dubrak tulalea
biasa ya kalau punten orang kali simpul katilu kalau geus atos punya waduh atau gaduh istri hiji ya simpul makan pamagat itunya katilu istri geus atos WSG 2 kali itu wajib alhamdulillah Pak yang naon istri alhamdulillah pas kebrol teh tularayan. Ada juga yang diprediksi perempuan pamagat. Ada yang diprediksi pamagat perempuan. Timbul pertanyaan, mungkinkah anak yang dilahirkan memiliki 2 kelamin? Mungkin tidak. Sebetulnya itu putarnya bukan 2 kelamin, tapi ada hal yang ganjil saja. Seperti lamun urang lahir sok aya karan, nah seperti itu. Seperti itu saja. Maka bagaimana cara menentukan bahwa ini laki-laki atau perempuan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lihatlah dari mana keluar air kencingnya, maka itulah jenis kelamin yang sebenarnya. Bisa sama lain, ya, 2 jenis kelamin. Kemudian fase janin seperti itu. Ya. Pusat cenah lamun misalkan nalika 120 hari cek Allah teh surga mungkin termasuk surga. 120 hari itu cek Allah kamu akan masuk surga. Telah ditetapkan surga untukmu. Bisa terlebatkan neraka. Kalau di jalani dina waktu 120 dinten itu sudah ditentukan kata Allah kamu akan masuk surga. Biasa terlebatkan neraka. Biasa teh sana jadi sholat. Karena itu sholat ke dalam kuala ke surga. Itu pasti. Artinya bahwa pada waktu itu sebetulnya bukan menentukan seperti itu. Kalau dalam Sahih Bukhari itu kurang lebih 4 lembar, kalau kurang lebih 8 halaman pembahasan tentang 120 hari. Secara kesimpulannya bahwa Allah telah menetapkan dalam diri setiap Allah yang diciptakan di dirinya itu tersiapkan 2 hal. Pinarakeun aja, pisugareun aja, pisenangkeun aja, piribuheun aja. Maka Allah meluncurkan Al-Quran diwara milih karena dalam Al-Quran Allah sebutkan mana kecelakaan, mana kesalahpahaman. Terjelaskan Allah turunkan Rasul untuk menjadi bayar dalam ayat yang Allah wahyukan kepada Rasul. Dijelaskan. Berarti kalimat si Eta bakal masuk surga tidak ada. Semuanya juga ada. Kepada seluruh janin pada waktu 120 hari Allah sebutkan kamu itu ada hak untuk masuk surga dan ada hak juga untuk masuk neraka. Tadi ke surga ngumpul gitu. Tadi ke surga ngumpul. Baca. Jadi untuk memilihnya Allah berikan syariat yang Rasul contoh. Tinggal menetapkan orang ke mana. Beres dah. Berupa janin seperti itu. Prosesnya lami. Disimpan dalam rahim seorang ibu. Punten, ada seseorang yang rahimnya itu lemah. Jadi setiap ada janin dalam rahim itu keguguran. Ayah kan gitunya. Maka berusaha menitipkan janin dalam rahim ibu yang lain. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Pasangan suami istri, istrinya itu rahimnya lemah. Ketika Allah titipkan janin itu selaku guguran. Maka berusahalah badankan ya suami istri ras memanggil seorang ibu, seorang perempuan dibayar
Umat dalam dititipkan janin di anjeun boleh tidak? Depending ya. Karena akan beda yang menitipkan dengan yang mengembangkan. Kayaknya bakal beda. Sanajan dititipkan janin di lembut rahim seorang ibu itu akan mengalami kanyaan seperti anaknya sendiri. Terus ada proses yang lain yang bukan di rahim, dititipkannya di dalam sebuah tabung, ya kan? Ya. Karena rahimnya lemah, maka campuran sperma dan seterusnya disimpan dalam sebuah tabung, botol. Botol biasa kan, simpan botol kecap ulang. Juga apa ya namanya ilmu pengetahuan yang hebat dengan alat yang modern. Pertanyaannya ingin suami istri boleh. Suami istri boleh. Tabung pijalina ya sperma dan seterus suami istri disimpan dalam sebuah tabung boleh atau? Nah betul. Ini pertama tadi tidak boleh. Tapi dan itu hubungan. Karena kalau rahim itu ada proses yang lain. Nanti bagaimana memberi makan? Kalau yang punya rahim tersebut, tapi dalam sebuah tabung itu ada yang berpendapat yang sudah disepakati boleh asal yang disimpan itu adalah sperma dan setelur suami istri yang sah. Ayat itu muktisah orang lain ya, bukan di negeri mana simpulin naos di buku ketika ingin punya anak jangkung badan supaya main bola halus, dia beli sperma yang main bolanya bagus. Ayam jadi budak jago poli, beli dia sperma pemain poli yang bagus, simpan dalam tabung. Itu walaupun dalam tabung tetap hukuman tidak boleh. Tak kemudian setelah beres proses tersebut, maka mulailah ya. Allah Subhanahu wa taala bentuk dalam janin kurang lebih 9 bulan. Adapun yang 10 bulan biasanya sok duka bidan kerok itu atanapi ibu nanu kerok itu biasanya sakit. Perasaan kata 8 bulan padahal karek 8 bulan itu ada sakit. Itu 9 bulan itu punten. Maka kenapa orang tua itu selalu digandengkan dengan Allah? Ideologi walidayah. Allah dengan orang tua. Anis kurli wali-walidayah. Seorang anak itu harus bisa bersyukur kepada kata Allah wali-walidayah. Dan bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, ribu manggas. Ibu-ibu hamil raus nunggu raus bohong. Sabab keimanan di raus. Sabab menitipkan anak saya Allah. Alhamdulillah pas hamil begitu ya. Jawab enak, jawab bahagia itu karena keimanan. Kalau bukan keimanan mau bisa berbicara seperti itu. Nah, ada jeri atau bu? Ya. Ayo makhluk lain dapat patuangan bagi dia bagi gede. Kau mau sahur nama atau segala pansasi itu bisa sama dilihat. Itu terjeri tuh. Ya belum jenakannya. Cik mengalahirkan daus tuh. Mula rasanya. Daus, paling nantinya ngalahirkan. Inilah kemaha besaran Allah. Ya. Orang yang melahirkan itu rasa sakit melahirkan Allah cabut tidak akan pernah teringat kembali. Ya.
lamun diingetkeun cilaka karunya bapak-bapak. Oh. Betul, so. Jangan nyeri. Tapi ku al teh dicabut. Nya nu kadua ora jual deui. Nu katilu busuk. Nu kaopat banyak, nu kalima kagenep nepi ka 8 10. Karena apa? Karena kemahebatan besar Allah, rasa sakit melahirkan Allah cabut. Rasanya pada hari itu saja. Mau kebayang-bayang. Benten sok. Nyeri katabrak. Mau nyeri katabrak itu akan terbayang terus. Tilas itu bisa sok. Bahkan pun urang misalkan pernah di Soleta sampean misalnya di tempat eta pas ngalaikah ke tempat eta teh baheula di dieu mari bir ka belah dieu. Tapi melahirkan itu tidak pernah teringat kembali kok. Oh, peserta ngalahirkeun teh karena si bapak ya Allah. Atuh dihilangkan kalau dicabut rasa sakit. Mantap ye. Nyeri ngalahirkeun nyeri geus susah kitu. Eta geuning hamil deui keun bae teu karasa. Tapi kadalapan kasalapan kamu punya aya nu kulawargi kada murang kali pamungket tungkul. Kahiji pamungket, kalua pamungket sugan nu katilu. Lalaki lain pamungket teh. Sugan atuh kaopat mah lalaki. Sugan nu kalima torojol teh istri ka-11. Merasa bisa berhubung pulaunya pada pemungkin pada istri sami, tapi yang penting nasaroleh itu soalnya. Dan bagi satu saat sebenarnya barangkali orang pemungkin tumpul satu saat nggak layak istri ibu. Ya, nanti istri hukum satu saat nggak layak pemungkin sarua benar. Ya sami kena barangkali. Nah, beres proses itu maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dalam satu keputusan yukhrijuna min butuni ummahatihim. Allah mengeluarkan dari perut ibu keluar. Maka itu mah ada yang keluar harus melalui proses sesar, dilepas seperti batas sesar. Pokoknya mah keluar, hanya proses seperti itu saja. Tahapan kedua teh barangkali ya, tahapan murang kali itu ya saur para ahli mah diuningakeun bahkan aya satu kitab yang khusus membahas tentang perkembangan anak. Seperti kesimpulan dicatat 0 sampai 7 tahun itu masa kebebasan bermain. Jadi 0-7 tahun mah kudu bebas bermain. Ulah dihalang-halangi tapi memerlukan pengawasan. Punten sok aya paribasa dinya udah gede-gede karena bau. Sok disebutkeun masa kecil pulang bermain memang. Sok aya seperti itu. Bebas deh. Kemudian selanjutnya masa 7 sampai 14 tahun. Itu masa naon? Masa diberikan tuntunan dan peringatan. Itu mulai tuntun kurukieu. Maka melakukan kesalahan harus ada tuntutan, diberi sanksi, tapi sanksinya yang mendidik. Gitu deh, ku bapak mah moal jajan. Lain banget budak teh lain sedih kalau kasih baik aku si mama juga. Ulah, lu kompak. Nya. Gua pada teu dibere jajan, ku indungan teu dibere jajan. Tapi nah cenah budak teh jajan wae, akina jeung ninina. Atuh mal beres-beres. Ada sanksi, tapi sanksinya mendidik. Kemudian usia 14 sampai 21 tahun. Saur para pasir hadis mah diuningakeun itu fase murohid. Itu fase remaja. Ieu mah diberi sanksi, masa diajak berpikir dan diberikan arahan. Jadi di usia 14 tambah hiji mah itu mendidik itu diajak berpikir. Mah jajan tadi.
lain mamah teu masihan nya mending sok daripada pakai jajan gitu dikumpul ke jajan tapi kumpul ke sapari terus jadi kumpul ke ayah mangga gitu. Kemudian masa 1421 itu adalah diberikan pendidikan dengan arahan bahwa tanggung jawab sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Amalnya, ibadahnya itu sudah menjadi didikan yang menimbulkan akibat kepercayaan diri seorang anak bahwa perbuatannya itu akan ditanggung jawab dengan sendiri. Alit mabuknya teh sholat ke cek balik paos teh dosa dan dewasa mah. Tapi kadang-kadang ibu ramalan di hudang-hudang, tapi kadang-kadang nggak sesat. Ayah oge cenah bisa geus remaja ge angger hese. Deuh, kena remaja hese, ieu mah geus kolot, hese kena hudang subuh cilaka. Maka berikan tanggung jawab, berikan arahan, berikan sanksi, dan berikan pengarahan bahwa sudah menjadi tanggung jawab. Selanjutnya itu masuk fase dewasa. Orang yang sudah masuk fase dewasa itu harus diberikan kepercayaan. Sebagaimana Rasulullah SAW, anak dewasa itu beri kepercayaan dan tanggung jawab dalam 3 hal. Pertama kata Rasulullah SAW, beri tanggung jawab untuk mencintai Nabi-Nya. Sama, ada tanggung jawab untuk mencintai Nabi. Tidak mungkin cintakan Nabi lalu apa? Artinya berarti diberikan tanggung jawab untuk tolak, untuk mencari naon tolak ilmi, mencari ilmu apa saja, tapi yang didasari dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua itu berikan pendidikan kepada anak yang dewasa itu untuk mencintai ahlul baitnya, keluarganya. Itu kan berpendidikan. Ya, simpulin bentar. Kapungkur, kupun bapak itu. Dan simpulin mah grup hebat. Meren pun bapak kapungkur sugan budak teh awewe lahir simpulin pamangkat. Muka dua cenah sugan istri pamangkat teu. Katilu sugan atuh istri pamangkat teu. Kaopat pamangkat, kalima pamangkat, kagenep pamangkat, katujuh nambah istri. Penasaran kene meureun bapak meureun nya disebut terang. Sugan we cenah aya baturna istri tolodol bungsu pamangkat. Jadi dalam pantai hiji istri 7 pamangkat. Simpulin. Nah, surah Allah Subhanahu wa taala maka jangan dilalai-lalai teh waduh. Bapak lah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala maka orang yang dewasa itu berikan percaya untuk mencintai ahlul bait. Dengan cara apa? Simpul mah kumpul bapak pun terkapungkur ya. Maneh teh anak panggadena. Maka mau 1 minggu sekali, mau 1 bulan sekali, kamu harus kumpul dalam anak. Kenapa? Karena di antara 8 itu aya nu senang, aya nu lipuh, bantu sini bantu. Kata amanat itu disimpulin dicepot we terus alhamdulillah. Dan simpul mah nah hiji kenana sok ngajakeun pangaosan keluarga nya samingguan sakali nah kusimpulin nya sambil ngobrol keluarga. Itu harus karena perintah Rasul. Maka ajarkan didik anak itu mencintai ahlul. Jadi ada lanjut teh kudu silipikanya. Karena itu perintah Rasul. Kemudian yang ketiga, didik anak yang dewasa itu membaca Al-Quran.
Nah cenah budak bete dididik membaca Al-Quran, ya dididik, tapi kan belum tanggung jawab si anak. Dina maca Quran ada pahalna juga mana. Tapi yang anak dewasa itu harus dipaksakan membaca Al-Quran karena apa? Karena sudah memiliki pahala dan juga sudah terjatuh sanksi atau sisa dari Allah Subhanahu. Maka ini 3 perkara tersebut. Kemudian pasir berkeluarga tak namanya nuker kurang di alam. Semua keluarga akan masa liwe ribu tenang. Keriwe naon? Kamu di keluarga mulai kali aralit kene. Komo renyak mah. Nya, satahun hiji karena setahun hiji deui, setahun hiji deui itu masa ribu. Bangga. Sebenarnya mau bapak-bapak kayak ibu-ibu nu ribu mah. Nu hiji gamalian, nu hiji gisir ka seragam. Favorit gitu. Kemudian nanti ada masa ribu perjuangan yang penuh kalibu orang tua. Nah, ketika anak sudah mulai sekolah dewasa. Nah, ribu ku sagala rupa ku biaya mikir biaya. Kamu badak dewasa ini kan sudah berpikir beda, bukan hanya biaya sekolah, biaya telekomunikasi, hayang HP, gede saeutik naon, hayang macai. Ya, macam batu kalau motor ambil umpam. Tak kamar mah kana mobil, batu kana motor, mana kana mobil. Mobil mana? Angkot. Batu kana motor kana mobil. Atau sebutnya berpikir maksa dibiayaan terus. Setelah itu nanti akan masuk ke masa tenang. Jadi udah masa tenang keluarga. Kira-kira masa tenang keluarga ketika anak-anak sudah mandiri. Kamu geus marisa berkeluarga, tinggal berdua lagi, pek eta mah tinggal doa deui masa tenang, rek kumaha pek wae. Cenah ustaz ieu mah, keur loba budak, ulin, aya mah ulin wae, pek mangga. Bersenang-senang. Nya. Ulah. Man, nitip si Dede abi rek ka pasar ulah bawa mamah mah rek ulin geus kitu. Dosa teu? Ya henteu. Pak, nitip Pak, abi rek gawe bawa. Bro, ka kantor bawa. Mikir atuh geus gede. Kumaha carana maneh ka kantor udah kaurus. Bapak mah rek momotoran. So, ulin mah nya bagian geus tenang nah kamari prima kaduaripu bagian tenang bagian berbahagia. Nah, kalau tidak menyenangkan diri sendiri ketika sudah masa tenang, rekusani senangkan. Ku anak itu sama ge boga kariweuh, boga karipu. Bahkan erek ulin rencananya kumaha ceuk icu teh, Pak, si nenek mah jeung si kakek ulah dibawa. Naon papanya? Oyot. Coba incu budak diurus, rek ulin incu ngomong gitu, lihat teh. So, oke bakal gitu. Jiwa mudah-mudahan bapak-bapak sadar bakal gitu. Pak, jangan dibawa si nenek mah. Wah, capek, nontonnya koyot. Coba curang kita mau benyit. Jika sama dinang nenek kalau kamu mungkin itu udah anak-anak tidak dosa. Kada bawa dari keluarga rekulin, cek ibu ramana teh ka incuna kiri kecil ini ibu bilang begitu ya, itu dosa. Karena hayang kolot mah itu akan berlalu seperti itu. Ya. Maka sukses aja. Ayo mah tos pangsiun, tos tenang, tos genah. Geus eueuh urusan itu masa tenang itu. Ya. Terus setelah masa tenang maka akan ada masa akhir dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi bisa kengeng ke jalan-jalan kengeng ke amang mangga ari gaduh biaya sok. Nah,
ulah nepi ka cek paripaos bisi engke kapujeng pudang dihudangkeun ngahuap dihuapan rek kulit kumaha geus kitu nya sok we usah ada cenah mana kulit teu perlu biaya nu gratis ya. Gratis yang penting bahagia lah masa tenang itu bahagia. Nah, maka setelah itu akan masuk kepada fase beristirahat. Jadi itu begitu bisa kumaha, moal bisa bersenang-senang, moal bisa menikmati fase beristirahat. Maka ku Allah sudah dipengsiunkan. Itu pensiun yang sebenarnya. Ayo kita pensiun dini belum masuk fase berikutnya, tapi sudah Allah pensiunkan diri, bisa dibereskan. Tapi pensiun diri yang sebenarnya itu sudah masuk masa diistirahatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kariwe katenang sudah terlewati, maka Allah disimpan untuk fase beristirahat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kurang ieu teh punten sanes kami sanes ieu Mas, cimpuring nya. Ieu teh tos masuk fase untuk menuju fase satu kali lagi. Ayeuna simkuring fase berkeluarga, tinggal sapase deui fase kolot. Ya. So, mau tidak mau akan masuk ke fase kolot. Diurus bakal kolot. Mau kolot bakal kolot. Hayang kolot kan waktu ngomongnya. Itu mau tidak mau. Urang di olahraga ke kumaha, kolot mah mau bisa di olahraga. Hayang olahraga itu kolot-kolot anggar bakal kolot. Nih, seorang perempuan diurusnya pakai apa saja, dipesel, mandi susu, mandi madu, macam-macam itu, mandi kembang. Baik wahe dan kolot bakal tiba akan tiba semuanya ya. Maka setelah itu setelah masa tua maka Allah akan sampai kepada masa beristirahat dan mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengistirahatkan kita dari karibuh ketenangan dunia, maka Allah akan ganti dengan kebahagiaan yang lebih sempurna ketika kelak diistirahatkan untuk menghadap Allah Subhanahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat acara ditutup kira-kira